Sebelum kita memulai khotbah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga sepanjang hari ini. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai, memberi kekuatan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita buka dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, aku akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah saya memberikan kokoh dalam pengharapan. Yang menjadi gagasan utama kita, yaitu Yeremia yang meratapi karena penderitaannya. Tetapi dia kuat dalam mengharapkan kasih sayang Tuhan. Iman yang kokoh akan membuat kita teguh menghadapi pergumulan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Shalom, selamat bertemu di tempat ini. Syukur boleh dikasih kesempatan berdiri di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yunita Sandalimbu. Untuk memulai khotbah ini, saya akan bertanya kepada saudara-saudari sekalian, di manakah pengharapan kita saat kita menghadapi pergumulan, bahkan penderitaan? Banyak orang saat menghadapi pergumulan dan penderitaan, akhirnya mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya dengan ungkapan keputusasaan. Nah, kita tahu bahwa jalan yang mereka pilih bukanlah solusi yang baik untuk diri sendiri, tetapi justru akan menambah dosa atau beban bagi keluarga. Contohnya, ketika seseorang, banyak kasus-kasus sekarang terutama bagi kaum pemuda, banyak mengakhiri hidupnya, mengambil jalan keputusan dengan cara gantung diri. Di sini pemuda-pemuda, terlebih kepada pemuda Kristen, mereka mengambil jalan yang tidak baik. Justru perbuatan-perbuatan ini atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan ini tidak baik. Akan justru nantinya akan menambah dosa, dan untuk keluarga yang ditinggalkan akan merasa sakit hati dan menderita karena anak-anaknya ditinggalkan. Kecenderungan kita dalam kehidupan sehari-hari hanya melihat orang yang dari luarnya yang kita lihat, bahwa mereka sedang bahagia seperti tidak punya beban. Tetapi mana kita tahu bahwa mereka punya pikiran atau masalah, hanya saja mereka tidak memperlihatkan di depan orang lain. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini dijelaskan mengatakan bahwa kokoh dalam pengharapan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Tempat kita meminta pengharapan adalah kepada Yesus Kristus. Nah, dalam kitab
Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Di sini menceritakan tentang Yeremia yang meratapi penderitaan, tetap kuat dalam mengharapkan kasih sayang Tuhan. Ia sadar bahwa konsekuensi dosa adalah hukuman. Namun dalam tindakan Allah menghukum juga diikuti pembebasan jika umatnya kembali bertobat. Firman Tuhan mengatakan, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam hal itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru, tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berhadap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari bagi Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan." Nah, di sini Yeremia dia yakin bahwa iman Tuhan setia dan kesetiaannya tidak berkesudahan. Selalu berharap kepadanya. Yeremia menanti pertolongan Tuhan, karena itu jangan kehilangan pengharapan. Di sini kita akan menjadi pertanyaan saya kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apakah Yeremia akan menyerah begitu saja ketika dalam penderitaan atau kesengsaraan? Secara langsung kita baca dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai 26, kita tidak menemukan bahwa Yeremia sudah tidak mengalami penderitaan dan pengharapan untuk kehidupan selanjutnya. Tetapi jika dibandingkan dengan Mazmur 121 dan ayat yang kedua dan Roma pasal 5 ayat 5 yang mengatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam hati Yeremia, segala penderitaan, kesengsaraan, apapun itu, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tapatongan siya mereka, kumaya tupuang latontong sisolanki, namui reka talan kamasusan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dalam keadaan penderitaan? Di sini saya mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa aku akan meninggalkanmu. Tuhan tidak memandang fisik, tidak memandang dari segi kekayaan. Bukan karena status seorang pejabat atau sebagai masyarakat biasa. Tetapi Tuhan menguji kita melalui penderitaan karena pengharapan kita adalah hanya kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, bersukacitalah sekalipun dalam pengharapan, bertekun senantiasa dalam berdoa. Di sini juga ada dalam Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima mengatakan, memperlihatkan kepada kita bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu atau serahkanlah tubuhmu kepada Tuhan dan tetaplah percaya kepadanya. Apapun yang engkau alami untuk saat ini atau akan yang datang, penderitaan dan kesengsaraan itulah hanyalah sesaat. Tetapi jika engkau percaya, imanmu yang kuat, semuanya akan dijawab oleh Tuhan. Doa-doamu yang selama ini akan dijawab oleh Tuhan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ada di keluargaku
ada je temanku, ada ataupun sahabatku kutempati selalu berharap kepada mereka. Karena mereka selalu mengabulkan apa yang kuinginkan. Jangan sampai juga kita mengatakan bahwa kalau berharap kepada Tuhan, tidak akan kabulkan je apa yang kuinginkan. Toh tidak pernah dengar doaku. Banyak orang-orang sekarang, mereka ketika mengalami penderitaan atau kesengsaraan, justru mereka terlebih meminta kepada saudara-saudaranya atau sahabatnya ketika mengalami penderitaan. Mereka tidak kembali kepada Tuhan untuk meminta apa yang mereka harapkan. Nah, bacaan kita pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengajarkan dan mengingatkan bahwa janganlah kiranya kita mudah berputus asa dalam segala hal, karena tempat kita meminta pertolongan dan harapan kita adalah kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti akan selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk dimudahkan segala hal. Janganlah hati dan pikiran kita menguasai diri kita, karena orang yang baik, bersabar dan setia akan mendapatkan yang lebih dahsyat dari Tuhan. Jangan mudah menyerah meskipun penderitaan terus menentang dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 4 sampai yang ke-5, mengatakan bahwa dan ketekunan menimbulkan tahan uji, menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Untuk itu, untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, saya ingin mengatakan bahwa berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita dalam penderitaan atau cobaan yang sangat sulit, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah tidur. Dia akan menjawab semua keluh kesah kita. Amin, firman Tuhan.